Ya, hari ini saya sedikit mengantarkan terkait dengan fungsi ya teman-teman ya. Saya izin untuk share screen dulu. Pak, Yap, ya Pak, sebenarnya yang materi kemarin masih ada yang ambigu sih Pak. PP, kenapa Mas Galuh? Yang kemarin masih ada yang sedikit ambigu Pak. Yang mana? Yang yang itu loh, yang kayak 1,2, 1,3 itu loh Pak. 1,2, 1,3. Sebentar. Pertemuan minggu lalu ya. Ya, Matriks relasi. Slide berapa? hmm, yang awal-awal Pak. Awal. R-nya. Yang mana? Yang masukin R-nya relasinya ini. Oh, yang ini. Yang slide berapa Lagi deh? Pak. Halaman berapa deh? Sebelum ini. Sebelum ini. Ya Ini. itu Pak. Ini Ini ya. juga Oh ya. Oke, ke yang angka Pak. ya. Gimana? Yang tadi Pak. Yang angka tadi loh Pak. Yang angka. Ini kah? Ya itu. Oh. Ya, Oke. itu mau nanya Pak. Itu R-nya itu yang dimasukin tuh harus urutannya gimana Pak? Oh. Soalnya Oke. ada yang Jadi beda. gini, ini kan ada dua apa apa namanya dua buah bilangan ya, dua buah apa satuan nih, ada P ada Q. Nah sekarang ditanya relasi R dari P ke Q. Di sini kan ada dua himpunan nih, terus P Q, kemudian di sini anggota himpunan dari R ya. P Q adalah anggota himpunan R jika di sini ada kondisinya, jika P habis membagi Q. Jika P habis membagi Q. Kelihatan nggak nih? Saya gerakin kursor, kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, oke ya. Nih, ini kan ada himpunan P dan ada himpunan Q. Kemudian ini direlasikan dengan kondisi. Dengan kondisi jika P habis membagi Q. Ini aja enaknya pakai slideshow, jadi biar bisa coret-coret. Kalau nggak pakai slideshow nggak bisa coret-coret. Oke. Nih ya, dilihat nih. P, himpunan P sama himpunan Q. Dia direlasikan, tapi dengan kondisi jika P habis membagi Q. Berarti angka-angka yang muncul yang boleh direlasikan adalah bilangan-bilangan yang habis membagi. P habis membagi Q. Mana aja? 2 membagi 2 habis enggak? Habis enggak? Iya, habis Pak. 2 membagi 4 habis enggak? Habis. Muncul. 2 membagi 8 habis enggak? Habis. Muncul. 2 membagi 9 Enggak. enggak ada. Enggak habis. Maka di sini enggak muncul. 2,9 enggak muncul. Kemudian 2 membagi 15 Enggak. maka di sini enggak muncul toh 2,15. Kemudian di sini ada 3 membagi 2 habis enggak? Bisa. Enggak Pak. 3 membagi 4 Enggak. enggak juga. 3 membagi 8 enggak juga. 3 membagi 9 habis toh? Iya. Nah ini muncul nih 3 membagi 9. Kemudian 3 membagi 15 habis ya. Iya. Muncul 3,15. Terus dan seterusnya dicek satu-satu. 4 membagi 2 nggak bisa. 4 membagi 4 habis ya. 4
4 bagi 4 habis muncul. Kemudian 4 membagi 8 habis enggak? Habis ya. Muncul di sini. 4 membagi 9 enggak habis. 4 membagi 15 enggak habis. Kenapa kok bisa begini? Karena ada kondisi ini. Ada kondisi, perhatikan, maka nantinya kalau di setiap soal teman-teman memperhatikan kalau ada kondisi. Kalau ternyata di sini tidak ada kondisi, ya, tidak ada kondisi, kita coret, maka seperti biasa yang muncul adalah gini deh, munculnya adalah 2,2 ya. Kemudian 2,4, kemudian 2,8, kemudian 2,9 dan seterusnya, semuanya dikalikan satu-satu. Ini dikalikan ini, kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini. Sebenarnya sama, prosesnya dengan kondisi pun sama dikalikan satu persatu. Tapi yang boleh dimunculkan hanya yang jika P habis membagi Q. Maka tidak semua nih yang muncul, ya enggak? Enggak semua dong. Yang muncul hanya kondisi di mana P habis membagi Q. Paham nggak kira-kira? Itu loh Pak, maksud saya yang itu, yang R-nya itu urutannya harus 2,2, 2,4, apa kok langsung sampai 4,4 gitu Pak? Kok nggak urut 22 dulu? Oh, gitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting masing-masing anggotanya ada di dalamnya itu. Kalau urutannya bukan jadi masalah, tapi kalau anggotanya kok tidak sampai masuk di R, itu yang jadi masalah. Ya paham Pak. Oke ya. Iya. Ini toh, selesai. Terus kita berpindah. Kita akan pindah ke fungsi. Yap. Pertemuan 5 fungsi. Ada kaitannya dengan relasi dan himpunan yang kemarin sama. Function itu nanti misal contoh ada himpunan A dan B. Saya pindah ke ini dulu, pen ya. Pindah ke pen dulu. Nih, ada himpunan A dan B. Ya, relasi biner F dari A ke B. Misalnya A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Tadi ke contoh perkalian tadi. Jadi relasi atau fungsi relasi antara A ke B, ya, A ke B itu jadi fungsi kalau setiap satu elemen, ya, setiap satu elemen di dalam A dihubungkan. Jadi misal nih, contoh elemen A, saya pakai gambar aja ya biar gampang ya. Ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Kemudian ini begini. Saya gambar begini. Kemudian B, ini ada himpunan B. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Kalau semua anggota himpunan A ini dihubungkan begini, kemanapun lah. Begini, ini adalah bisa dibilang fungsi. Kenapa? Karena elemen di dalam A semuanya dihubungkan tepat satu elemen. Satu, ini kan satu. Nah, kalau di dalam fungsi begini, katakanlah misal ada A ya. A itu anggota himpunannya 1, 2, 3. Kemudian B, anggota himpunannya B dan C. Nah, kalau semua anggota A ini kedapatan bagian untuk dikali, ya, begini,
Atau bahkan begini. Atau bahkan modelnya begini. 1, 1, 1. Artinya tidak ada pengulangan di A. Tidak ada pengulangan. Kalau semua anggota himpunan yang di A loh, ini khusus untuk fungsi. Semua anggota bilangan di A, anggota himpunan di A, itu dihubungkan tepat satu elemen di dalam B, maka ini bisa dibilang fungsi. Relasinya dalam semua ini bisa dibilang fungsi. Kemudian kita lihat, jika F adalah fungsi dari A ke B, kalau dari A ke B berarti panahnya dari A gerak ke B. Kita menuliskan fungsinya F.2 A panah B, yang artinya F memetakan A ke B. Ya, itu nanti dibaca berkali-kali kalau memang secara kalimat belum bisa dipahami. Oke, A disebut daerah asal, teman-teman. Yang A tadi disebut daerah asal, ya, selaku domain dari F, dari fungsi, ya. Dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F atau dari fungsi. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Ini diingat-ingat nih, nanti kalau ada soal pemetaan atau transformasi berarti teman-teman diminta untuk mencari fungsi. Penulisannya adalah F dalam kurung A sama dengan B jika elemen A di dalam A besar dihubungkan dengan elemen B di dalam B besar. Ya, oke, nanti akan paham kalau sudah melihat contohnya. Oke, sementara itu dulu. Nah, di sini ada pernyataan jika F dalam kurung A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan. B ya. B ini dinamakan bayangan atau image dari A. Bayangan dari ini. Kalau ada notasi begini, ya. Kalau ada notasi ini, yang saya lingkarin ini, maka B dinamakan bayangan atau image dari A. Dan A dinamakan dari bayangan. Ingat notasinya. Kemudian selanjutnya, himpunan yang berisi semua nilai, pemetaan F disebut jelajah atau range. Himpunan yang berisi semua nilai dari pemetaan F, ya, himpunan yang berisi dari pemetaan F disebut jelajah dari F. Perhatikan nih, jelajah dari F adalah himpunan bagian proper subset dari B di sini. Himpunan jelajah, ya. Ini disebut himpunan jelajah. Ini hanya persamaan persepsi istilah saja sebenarnya. Oke, lanjut. Fungsi adalah relasi khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A, nih, himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Setiap elemen di dalam himpunan A, ya. Nanti kan ada tulisannya A anggota himpunannya berapa, B anggota himpunannya berapa. Diingat-ingat, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan. Kalau tidak digunakan, bukan fungsi namanya. Ya, itu sudah apa ya? Sudah patokan lah. Oke. Di sini ada frase dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B anggota himpunan F dan A, C adalah anggota himpunan F, maka B sama dengan C. Ya, misal begini. A sama dengan B. Kemudian A sama dengan C. Artinya nilainya sama dong. B dengan A sama, C dengan A sama. Otomatis karena semua refleksinya sama dengan A, maka B sama dengan C. Ya. Oke. So, itu permainan logika. Logika banget. Oke. Selanjutnya, fungsi dapat disperifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya himpunan pasangan beruntut pada relasi, formula pengisian, misal contoh nih, fx 2x tambah 10, fx, x kuadrat, dan fx 1 per x.
Formula pengisian atau nilai assignment ini nanti diumpamakan X-nya adalah 2, misal. Berarti ini adalah 2 kali 2 tambah 10. Atau mungkin fx sama dengan x pangkat 2. Kalau x-nya 2, berarti 2 pangkat 2. Dan fx adalah sama dengan 1 per x. Kalau x-nya 3 misal, berarti sama dengan 1 per 3. Ya, ini pengisian nilai atau assignment, formula pengisian nilai. Oke, kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Ini kata-kata. Kemudian yang keempat ada program. Nah, ini mungkin teman-teman baru pertama kali ngelihat source code kayak gini. Ini contoh nih. Contoh, fungsi menghitung x. Ya. Function absolute x sama dengan integer. Integer itu adalah tipe data. Itu dideklarasikan. Setiap menulis program itu harus dideklarasikan. Ya. Absolute x ada integer, kemudian integer lagi. Begin atau mulai. Di sini ada kondisi, teman-teman. If x kurang dari 0, then kemudian absolutkan min x. Min x jadi absolut. Absolut itu nanti mengembalikan nilai absolut. Yang minus jadi plus, yang plus tetap plus kalau absolut. Misalnya min 2. ABS-nya berapa? Absolutnya ya 2. Kemudian 4. ABS-nya berapa? Absolutnya berapa? 4. Ya, jadi absolut mengembalikan nilai ini. Nah, di sini ketika ada x, jika x kurang dari 0, ya, kurang dari 0, berarti berapa? Kalau x kurang dari 0 ya bebas, tapi itu minus. Karena kurang dari 0. Then ABS-kan atau absolutkan min x. Kenapa kok jadi min x? Ya dong min x, karena ini kondisinya adalah kurang dari 0. Ya, maka nanti x-nya isinya adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya, tapi kalau ini sudah diabsolutkan, maka ini akan selesai n. Berarti misalnya contoh saya input nih di sini nih. X-nya adalah min 2. Min 2. Kita cek if min 2 kurang dari 0, bener kan? Min 2 kurang dari 0 kan? Then maka yang bekerja pertama kali ini di sini. Maka min 2 tadi diabsolutkan. Berarti min 2 ABS absolut sama dengan 2. Maka setelah ketemu 2, ini tidak perlu, langsung di N, langsung N, selesai. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kondisinya X-nya saya masukkan 2, bukan min 2 loh ya, 2 ya. Maka di sini kita lihat 2. 2 kurang dari 0. 2 kurang dari 0 tidak? Bukan ya? Kira-kira 2 kurang dari 0 tidak? Bukan, Mbak. Bukan ya. Maka ini tidak akan dieksekusi. Bukan, Pak. Maka dia langsung ke else, lari ke ABS sama dengan X. Maka absolut tetap absolut. 2 nilainya tetap sama dengan 2. Nah, ini sebuah logika simpel yang ketika teman-teman aplikasikan ke dalam sebuah pemrograman nanti. Ya. Ini kode pemrograman untuk function. Oke. Nah, ini ada contoh nih, teman-teman. Fungsi dalam kurung awal, dalam kurung 1,u, kemudian 2,v, 3,w. Ini fungsi. Ya, fungsi. Ingat, fungsi itu tadi adalah relasi yang diberlakukan ke dalam dari 2 buah himpunan. Maka fungsi ini merepresentasikan dari hubungan A dan B. Ya, sekali lagi hubungan A dan B. Ini kalau dikalikan begini kan jadi relasi nih. Kalikan begini, ya enggak? Nah, ini nih. Dikalikan begini kan jadi relasi. Nah, ini si fungsinya dari A dan B.
Nah, selanjutnya dari A ke B adalah fungsi dari A besar B besar. Di sini function pertama, fungsi 1 adalah U. Nih, fungsi 1 adalah U. Fungsinya 2 adalah V. Fungsi ketiga adalah W. Karena kan tadi pakai fungsi itu kan F dalam kurung X. Ya enggak? X-nya berapa diisi? Ya di sini, yang di sini. Ini X nih. Teman-teman pernah ini enggak? Pernah belajar X dan Y enggak? Kayaknya pernah di matematik di SMA. Jadi kalau dalam kurung ada misalnya 1,2, maka di sini adalah X, Y. Ya, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa nanti ketika penyebutan ada pernyataan, ada soal seperti ini, kemudian ditanyakan berapa F1-nya, berapa F2-nya, berapa F3-nya. Karena tadi tulisannya adalah function adalah Fx, ya. Maka di sini kita bilang Fx, X sama dengan 1 atau F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, F3 sama dengan W. Ya. Kemudian daerah asal dari F adalah A. Ingat, daerah asal. Daerah asal ya. Daerah asal dari F adalah A dan daerah hasil adalah B. Jelajah ya. Jelajah dari F adalah UVW yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Tadi loh, jelajah tadi loh. Nah, ini. Jelajah dari F adalah himpunan bagian proper subset dari B. Arah, kita lihat proper subsetnya arahnya ke B. Maka ini himpunan jelajah dari F. Ya. Kita berlakukan ini ke dalam soal yang tadi. Kemudian nomor 2. Relasi, ya. Di sini ada function 1U lagi, 2U dan 3V. Dari A 1,2,3 ke B U, V, W adalah function dari A ke B. Meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A. Kita lihat. Ini nih, dari fungsi ini teman-teman bisa lihat berbeda dengan yang atas. Kenapa? Kalau yang atas Y-nya mendapat bagian satu-satu, U, V, W. Tapi kalau ini Y-nya ada satu bagian yang muncul dua kali, U, V. Akan tetapi ini juga juga fungsi. Kenapa? Karena daerah asalnya semua terbagi rata, 1, 2, 3. Tidak ada yang duplikasi atau tidak ada yang tidak kebagian. Jadi gini, 1 kali U, 1U, kemudian 2U, kemudian 3V. Ini tetap bisa dibilang fungsi. Kenapa? Karena daerah asal semuanya kebagian. Tadi lo kayak gambar tadi. A, asal, saya gambar. Ini 1, 2, 3. Ya, saya gambar. Kemudian B, apa tadi? U, V, W. Aduh, sorry gambaran jelek. Kita tarik garis, berarti 1U ke sini ya. Kemudian 2U ke sini. Kemudian 3V ke sini. Meskipun ada satu anggota B tidak kebagian, tapi ingat yang namanya fungsi nih. Nih. Mana tadi? Nah, fungsi di ketentuan pertama, relasi biner F dari A ke B merupakan satu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan. Ini yang perlu teman-teman ingat. Dasarnya di sini. Jika setiap elemen di dalam A
dihubungkan. Setiap elemen di dalam A dihubungkan. Kalau ada salah satu yang tidak terhubung, berarti dia bukan fungsi. Ya. Nah, maka kita lihat di sini. Semua elemen A terhubung dong. Walaupun ada duplikasi di B, dia tetap fungsi. Ya. Daerah asal fungsinya adalah A, daerah hasilnya adalah B, dan jelajah fungsinya hanya U dan V. Jelajah fungsi yang terhubung, W tidak. Kenapa? Ya karena tidak ada relasi fungsi di sini. Ya, tidak ada relasi fungsi. Maka W bukan jelajah fungsi dari F. Oke. Tuh, dua contoh. Kemudian ada lagi. Nah, ini relasi ini dari A 1, 2, 3, 4 ke B, U, V, W bukan fungsi karena tidak semua A dipetakan ke B. Kok tahu? Lihat nih. A berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Sementara di fungsi sementara di fungsi ini ya, yang muncul hanya 1, 2, dan 3. Empatnya kemana? Empatnya nggak dihubungkan, berarti ini bukan fungsi ya, bukan fungsi. Hanya bisa dinyatakan nanti ada pernyataan begini, dari A ke B sekian sekian sekian, F-nya ketemu seperti yang di soal. Kemudian apakah ini fungsi atau bukan? Teman-teman tinggal lihat ciri-cirinya. Kalau semua anggota ini terhubung, berarti dia fungsi. Kalau tidak, berarti tidak. Oke, dah, itu aja. Kemudian ada lagi yang relasi ini, yang berikutnya. F fungsinya adalah 1, U, 1, V, 2, V, 3, W. Dari A 1, 2, 3 ke B, U, V, W bukan fungsi. Karena apa? 1 dipetakan ke 2 buah elemen. Jadi ada duplikasi. Kalau gambarnya begini lagi, saya gambarin lagi. 1, 2, 3. Kemudian B ada U, V, W. Biasa kalau gambar begini. Kalau gambar fungsi begini dia. Oke, kita lihat. 1 ke U. 1 ke V. Ini double, ada yang double. Kemudian 2 ke V. 3 ke W. Ini bukan fungsi teman-teman. Karena apa? Karena 1 ada duplikasi. Ada duplikasi. Yang diperbolehkan sebagai fungsi adalah 1 bagian 1 relasi. 1 bagian 1 relasi. Atau bahkan gini. Ini juga bukan fungsi nanti. Kalau misal katakanlah yang dihubungkan hanya 1 dan 2. 3 tidak dihubungkan. Ini juga bukan fungsi. Yang jelas semuanya harus terhubung 1 sampai 3. Ya. Nah, ada lagi bawahnya. Misalkan fungsi Z ke Z didefinisikan oleh Fx sama dengan X kuadrat. Daerah asal dan daerah hasil dari F adalah himpunan bilangan bulat. Dan jelajah dari F adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Ini Z ke Z. Yang dinotasikan seperti ini. Fx, X pangkat 2. Nah, ini nanti kita masuk ke soal baru mungkin teman-teman paham. Nah, fungsi sesuai dengan yang saya gambar tadi. Fungsi F dikatakan 1 ke 1 one to one atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Sifat pertama, fungsi F dikatakan 1 ke 1 one to one ya, atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A. Nih, ini himpunan A nih, di sini elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Bayangannya mana? B. Ya, bayangannya B. Kita lihat A kebayangan 1, B kebayangan 3, C kebayangan 5, D kebayangan 2. Tidak ada yang sama dong. Ya, tidak ada yang sama kecuali di sini. Misal katakanlah anggaplah ini enggak ada garis. Tiba-tiba ada B bayangan 1, maka ini sifatnya bukan one to one. Kalau one to one wajib 1 1. 1A, 1B. Tidak ada duplikasi baik dari A maupun dari B.
Ya. Contoh relasinya. Ini nih, U W 1W 2U 3V. Ya, dari A 1 2 3 ke B U V W X adalah fungsi 1 ke 1. Ya, ini fungsi 1 ke 1. Fungsi begini itu 1 ke 1. Karena masing-masing mewakili 1. Yang A ini ada 1, A2, A3. Yang B W U V, tidak ada perulangan, kecuali di sini ada 2W. Baru ini bukan one to one. Ya. Mana nih? Kemudian bawahnya, relasi ini bukan one to one, bukan 1 ke 1. Ya. Kenapa? Karena di sini ada duplikasi. Di B-nya ada muncul U-nya 2 kali. Jadi kalau digambar ya begini. 1 2 3. Ya. Kita kasih di sini. Ini muncul 2 kali. Berarti ini bukan one to one. Misalnya ini U. Ya. Bukan one to one. Karena dia ada duplikasi di B-nya. Oke, ini ada contoh juga. Nih, tadi ada fungsi input ya, fungsi masuk ya. Nah, di sini tentukan apakah fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 dan fx x min 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Kita lihat. Penyelesaiannya adalah fx ini x-nya dimasukin angka, dimasukin nilai. Ya. Ini sifatnya bukan fungsi ke 1 ke 1 karena untuk 2x yang bernilai mutlak itu sama, tapi tandanya berbeda. Kita pindah ke Word biar teman-teman mungkin paham. Bentar. Soalnya tadi adalah f dalam kurung x, saya gedein dikit deh, sama dengan x kemudian pangkat 2. Mana? Oh, ini. Wait. Oke, x pangkat 2 ditambah berapa tadi soalnya? Ditambah 1. Salah. Tambah 1 ya. Oh, kok malah masih ini, masih fungsi ini. Ditambah 1. Kita lihat. X-nya kita misalkan 2 ya. X sama dengan 2. Berarti F dalam kurung 2 adalah sama dengan X-nya kita ganti 2. 2 dipangkat 2 ya. Kemudian ditambah 1. Maka di sini ketemu hasilnya 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4 tambah 1 5. Oke. Ini adalah bilangan positif. Sekarang kita lihat pakai bilangan negatif. F sama dengan min 2. Katakanlah begini ya. Min 2. Dengan bilangan yang nominalnya sama tapi beda positif dan negatif. Sama dengan min 2 dipangkat 2. Min 2 dipangkat 2. Kemudian ditambah 1. Nah, di sini teman-teman pernah ini ya, pernah belajar ada plus kali plus, plus min kali min plus, terus kemudian min kali plus, apa hasilnya min. Nah, itu nanti teman-teman refresh lagi, buka lagi. Berarti sekarang kita lihat bahwa min 2 dikali min 2 karena pangkat 2 jadi 4. 4 tambah 1 5.
Nah, hasilnya ini sama teman-teman, meskipun X-nya berbeda. Maka kita lihat kondisi di sini. Ini bukan fungsi satu ke satu. Karena untuk 2X yang bernilai mutlak sama, tapi tandanya beda, nilai fungsinya, misal ini pada isinya adalah sama. Kalau misalnya contoh yang kedua, bisa kita lihat bahwa kalau kita masukin angka mutlak itu hasilnya beda. Tapi kalau seperti yang pertama, fungsi ini ditanyakan nih, dia satu ke satu atau bukan. Teman-teman cara nyobanya tadi kayak di Word tadi, diisikan dua nilai mutlak dengan yang satunya positif dan negatif. Nilainya sama. Kalau 2 dengan min 2, kalau 5 dengan min 5, 6 dengan min 6. Kalau ternyata ketika diisikan kok hasilnya sama, ini kan sama tadi 5 hasilnya, maka dia bukan fungsi satu ke satu. Teman-teman harus ngitung seperti ini tadi, karena hasilnya sama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini adalah ada fx sama dengan x min 1 adalah fungsi satu ke satu, ya. Yang ini bukan fungsi satu ke satu, kalau ini fungsi satu ke satu. Karena untuk A tidak sama dengan B, A min 1 tidak sama dengan B min 1. Kita buktikan. Fungsinya apa? Fx sama dengan x min 1. Kita lihat di sini sebelahnya. Kalau enggak bawahnya deh. Fx sama dengan x min 1. Kita lihat nih. Contohnya di sini pakai apa? Oh, pakai min 1. Ya, 1 dan min 1. Oke. Kita lihat di sini. Andai kata x sama dengan 1, kita lihat. F1 sama dengan, kita masukkan ke x, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, ya. Sekarang kita masukkan lagi F min 1, ya. Kita masukkan sebagai x, min 1 dikurangi 1, ya. Maka di sini jawabannya sama dengan min 2. Nah, ini beda kan? Meskipun x-nya itu adalah bilangan mutlak berupa bilangan positif dan negatif. Nah, ini cirinya. Ciri apakah ini merupakan fungsi satu ke satu atau bukan. Ingat, kalau ini fungsi satu ke satu, maka ketika x-nya dihitung, itu nilainya akan sama ketika ini bukan fungsi. Tapi kalau ini merupakan fungsi satu ke satu, maka ketika dihitung jumlahnya beda. Itu ya. Oke. Nanti kalau temu soal ini harus ngitung juga, ya. Nah, ini ada fungsi f dikatakan dipetakan pada atau onto atau surjektif. Ini sifat berikutnya. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Nah, ini kalau yang dipetakan pada atau dalam kurung onto, sifat ini berfokus kepada himpunan B. Ingat, himpunan B. Ya, kalau yang tadi himpunan A, yang ini adalah himpunan B. Lihat di sini ada kondisi himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih, berarti boleh lebih. Ya enggak? Berarti boleh lebih. Elemen himpunan A boleh. Ya. Ya, ini kan lebih nih. A dengan C masing-masing ke 1. Ya. Lebih dari satu himpunan A. Maka ini disifati dengan dipetakan pada atau dalam kurung onto atau surjektif. Nah, ini sifat-sifat ini yang mungkin harus teman-teman pahami. Ya. Kita lihat dari A, ya. Ini ada function ini 1U, 2U, 3V. Ya. Nah, di sini dibilang bukan fungsi surjektif. Kenapa?
karena W tidak termasuk jelajah dari F. Lihat nih, B merupakan bayangan dari satu atau lebih. Intinya semua B harus menjadi bayangan. Semua anggota B harus menjadi bayangan. Nah, kalau yang ini tidak. Yang jadi anggota bayangan hanya U dan V. W-nya tidak. Maka ini bukan fungsi surjektif. Ya. Oke. Sebaliknya kalau ini bawahnya bisa fungsi surjektif karena masing-masing B adalah wilayah jelajah. WUV, UVW atau dibalik lah. Boleh, dibalik boleh. Urutan boleh, tidak urutan boleh. Oke. Ini kurang lebih sama ya. Nanti teman-teman bisa lihat X-nya dimasukkan kayak tadi, contoh yang tadi ya. Nah, ini ada juga, ini contoh juga, nanti teman-teman bisa pelajari kurang lebih tadi yang dasar sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kita langsung pindah ke tugas saja. Ya, kalau contoh tadi sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini ada ini nih, ada gambar yang lebih spesifik lagi. Di sini ada fungsi fx x-1. Kemudian di sini bisa dibilang ini fungsi 1 ke 1 ya, karena masing-masing adalah mereverse ke satu titik, tapi bukan pada atau bukan bukan surjektif. Kenapa? Karena dia si B ini ada satu yang nggak kebagian ya. Tapi kalau ini fungsi pada bukan 1 ke 1. Fungsi pada dapat semua tapi bukan 1 ke 1 karena di sini ada duplikasi ya. Ya, dan seterusnya lah. Nanti teman-teman bisa pelajari. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Nah, ada satu lagi. Satu lagi yang mungkin teman-teman harus tahu, di sini ada komposisi dari dua buah fungsi. Misal, G adalah fungsi dari himpunan A ke B. Misal nih A nih, saya gambar lagi. A ke B, ya bayangan ini ada isinya lah 1, 2, 3. Nah, ini G ya, misalnya himpunan dari A ke B, dan F adalah himpunan ke B ke C. Di sini ada C lagi, ada C. Ini G, ini C. 1, 2, 3. Nah, ini F ya, A ke B itu G ya, himpunan G, kemudian B ke C adalah F. Notasinya adalah FOG, maka modelnya begini, FOG dalam kurung A, F G sama dalam kurung A. Ini notasinya begini. Kemudian nanti soalnya begini, diberikan function ada G 1U 2U 3V, ini G ya, yang memetakan, lihat nih G ya, lihat nih G, ingat, yang memetakan fungsi himpunan A dengan himpunan B. Memetakan A-nya berapa? 1, 2, 3. B-nya berapa? U, V, W ya. Ini G ini pemetaan dari A dan B. 1U 2U 3V. Ini di soal, teman-teman tidak mengerjakan, ini soal nih, soal. Kemudian ada lagi F. F merupakan pemetaan dari B ke C. B-nya kan sama toh, UVW, ini juga UVW. Berarti kita lihat ada UY, terus VX, kemudian WZ. Semua kebagian. Ini soal, sekali lagi ini soal. Ya. Biasanya perintahnya adalah fungsi komposisi dari A ke C. Ini biasanya sudah diketahui nih. Ini sudah diketahui, ini juga sudah diketahui. Ya. Berarti fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG dari A ke C. Tadi gambarnya gini, ingat. A
B, C. Kalau ini G, kalau ini F, maka ketika A yang ditanyakan adalah fungsi komposisi dari A ke C, maka yang muncul adalah F, O, G. Ya, yang muncul adalah F, O, G. Kita cari, kita lihat. Teman-teman kalau sudah dapat F dan G-nya, fokus ke sini. Fokus ke F dan G-nya. Kita lihat nih di sini. Maka kalau F, O, G, yang dalamnya kita lihat dulu, yang G-nya, yang depan, yang G-nya kita lihat dulu. 1. Oke, 1 kita masukkan. 1 U. Yang di sini U ada berapa? Ada 1 nih. X-nya U nih. Berarti 1, Y. Saya hapus lagi biar ini. Berarti kita lihat di sini ada 1, kemudian U. U-nya lihat di F. Ya, sandingnya U apa? Y. Berarti yang dimasukkan 1, Y. U-nya diganti Y. Ya, U-nya diganti Y. Sekarang yang kedua. 2 U. Kita lihat U-nya lagi, sandingannya apa? Y. Nah, berarti U-nya di sini diganti Y, 2Y. Kita lihat 3 V. Di sini lihat ada V enggak? V ada. Sandingnya apa? Sandingannya apa? X. Berarti 3 X. V-nya diganti X. Maka ini ketemu fungsi FOG. Substitusi dari 2 fungsi itu. WZ-nya enggak dimasukin. Kenapa? Karena tidak dipanggil. Di dalam G ini tidak ada. Kecuali kalau ada 4, misalnya W, ya, 4, W. Maka di sini ada tambahan lagi 4, Z. Ya, begitu. Itu kalau fungsi dari FOG. 2 fungsi, ya. Dan 2 fungsi. Ada contoh lagi. Misal Fx sama dengan X min 1. Ini lihat nih. Fx sama dengan X min 1. Kemudian Gx adalah Gx pangkat 2 plus 1. Lihat. Gx adalah X plus 2, X pangkat 2 plus 1. Tentukan FOG dan GOF. FOG-nya begini. FOGX adalah F dalam kurung G dalam kurung X. Maka berarti F, Gx-nya dimasukin. Gx-nya berapa? Gx-nya ini nih. X pangkat 2 plus 1. Maka dimasukkan ke dalam fungsi ini. F dalam kurung X pangkat 2 plus 1. Kemudian dijabarkan. Kalau dibalik GOF, kita lihat. GOF X berarti adalah G dalam kurung F dalam kurung X. Maka yang kita masukkan adalah Fx. Ya enggak? Yang ini Fx. Fx-nya berapa? Nih, X min 1. Jadi sebenarnya hanya substitusi saja. Kalau misalnya ternyata, katakanlah gini. Nih, kita lihat Fx sama dengan nilainya ini. Gx adalah nilainya ini. Ya. Sekarang kalau kita tanyakan F Gx ya adalah ya ini Gx-nya nilai ini. Ini dimasukkan. Sebaliknya, kalau yang ditanyakan adalah G Fx, maka yang dimasukkan adalah ini. Jadi sebenarnya saling substitusi, saling memasukkan satu sama lain. Ini dianggap Gx, ya, ini. Kemudian ini dianggap Fx. Yang saya lingkarin ini, X min 1. Jadi saling substitusi. Maka habis ini nanti teman-teman silahkan pahami. Saya menerangkan, mungkin teman-teman juga ada yang kurang jelas. Harapan saya nanti silahkan PPT-nya di-download. Contoh-contoh ini teman-teman oret-oret. Ya, teman-teman buatin oret-oretnya di kertas. Dan saya menyarankan untuk matematika diskrit harus ada catatan, teman-teman. Ya, silahkan teman-teman download PPT-nya dan contoh-contoh ini
coba ya, dicoba. Kemudian ada tugas, ada 4 nomor ya. Silahkan teman-teman pahami dulu contoh-contoh yang saya paparkan di slide-nya bisa di-download di WordPress ya, linknya ada di GCR. Silahkan dicoba dulu, dipahami dulu. Saya sudah menerangkan seperti ini, teman-teman kalau nggak nyoba tetap nggak akan paham. Teman-teman harus nyoba dulu ya, baru silahkan dikerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4. Yang satu yang seperti yang kemarin ya, relasi yang kemarin. Jadi seperti biasa kita tunggu sampai sore ini padat enggak? Ada kuliah pengganti enggak? Sore Pak ya. Sore ada kuliah pengganti ya? Nggak ada sih, cuman saya ada Pak, ada keperluan nih Pak. Oh ya wes, maksudnya saya tunggu deh. Ini lusa ya, lusa jam 12. Ini hari apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat deh. Jumat jam 12 saya tunggu emailnya. Nah, saya menyarankan teman-teman untuk berempat nih, karena cuma 4 orang diskusi lah. Cari waktu yang pas untuk mendiskusikan contoh ini secara bersamaan. Semua harus saling mengerjakan satu sama lain. Siapin oret-oretan dan tolong tugas ini dikerjakan. Oke? Gitu ya. Sip. Enak men jawabannya. Dini semangat. Saya senang anak semangat gitu. Gitu teman-teman. Hari ini cukup sampai sekian. Silahkan didiskusikan setelah ini tugasnya. Contoh-contohnya juga saya mau teman-teman untuk latih ya. Kita singkat tapi banyak untuk percobaan. Saya tidak mau menerangkan banyak hal pada akhirnya nanti teman-teman tidak bisa mengerjakan soal atau bahkan bingung. Saya mau mungkin saya sedikit nerangin tapi teman-teman banyak untuk trial and error, coba. Nanti kalau dalam percobaan kok ada masalah, mumpung masih jamnya ini, nanti bisa WhatsApp ke saya. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Monggo silahkan PPT-nya di-download di WordPress dan langsung dikerjakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.